Inilah hikmah memelihara kucing di rumah, jangan disakiti, perlakukan dengan baik. Mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan banyak orang kenapa mereka membenci kucing, dengan alasan adanya dampak buruk bagi pemeliharanya terutama bagi kesehatan tubuh. Tapi tahukah bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti ada manfaatnya? Begitu pula sama halnya dengan kucing, walaupun memiliki sisi negatif, kita juga bisa mengambil hikmah dan manfaat dari hewan tersebut. Seperti dalil Al-Quran surat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Nabi So sendiri sangat peduli terhadap kucing dan memeliharanya. Nabi So memiliki seekor kucing yang bernama Muazza. Suatu saat Nabi So hendak mengambil jubah, tetapi ketika melihat sang kucing sedang tidur di atas jubahnya, ia tak ingin mengganggu kucingnya yang sedang terlelap. Tahukah apa yang dilakukannya? Subhanallah, beliau lebih memilih memotong belahan lengan jubah ketimbang membangunkan kucing kesayangannya. Dan tatkala Nabi So pulang ke rumahnya, kucing tersebut terbangun dan merunduk bersujud di depan tuannya. Sebagai balasan kasih sayang, Nabi So mengelus kucing itu sebanyak 3 kali. Pada kesempatan lain setiap menerima tamu di rumahnya, beliau selalu menggendong kucing kesayangannya itu dan menaruhnya di paha. Salah satu yang Nabi So sukai dari kucingnya adalah setiap azan berkumandang ia selalu mengeong seolah-olah mengikuti lantunan azan. Nabi So memberi peringatan keras bagi siapa saja yang menyakiti kucing. Seperti hadits dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang manusia dimasukkan ke dalam neraka karena kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. H.R. Bukhari. Di antara hikmah yang terkandung dari memelihara kucing di rumah antara lain adalah mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi sesama makhluk Allah. Arti menyayangi di sini ruang lingkupnya luas, baik itu kepada manusia maupun terhadap binatang. Dengan menyayangi, memelihara kucing secara tidak langsung kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesama makhluk Tuhan harus saling menyayangi bahkan terhadap binatang sekalipun. Mendisiplinkan diri dan bersifat tanggung jawab dengan memelihara kucing, seperti memberi makan, memandikannya, membersihkan kandangnya. Kucing Angora, kita bisa belajar disiplin dan bertanggung jawab dalam keseharian. Realisasinya akan nampak pada kegiatan kita yang lain yang wajib dilakukan sehari-hari. Fakta keistimewaan dari bagian tubuhnya: pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi menolak telur bakteri. Dan pada permukaan lidahnya tertutupi oleh benjolan kecil nan runcing, bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji yang berguna untuk membersihkan kulit dan membuang bulu-bulu mati yang ada di badannya. Kemudian coba perhatikan ketika kucing minum, tak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya. Menjaga kesehatan fisik, bunyi dengkuran yang ada dalam kucing dapat membantu memulihkan cedera pada tulang dan otot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang sedang sakit kemudian berdampingan dengan kucing akan lebih awal keluar dari rumah sakit. Ini karena aktivitas yang dilakukan dengan berdekatan dengan kucing dapat merendahkan rembesan kimia bernama kortisol di dalam tubuh, sedangkan kadar kortisol yang tinggi akan meningkatkan resiko kolesterol dan darah tinggi. Terapi mental dan emosi yang baik. Memelihara hewan kesayangan merupakan terapi emosi yang sangat baik, terlebih lagi memelihara kucing. Selain ia teman yang setia, kita tidak akan merasa sunyi atau kesepian ketika bermain dengannya. Ada sebuah kajian bahwa mereka yang berada dalam keadaan murung mampu pulih apabila berinteraksi dengan kucing. Tak hanya itu, mereka yang membelai kucing dapat membantu mengurangi tekanan saraf pada otak sehingga menjadi rileks. Jadi luangkanlah waktu sekitar 15-30 menit untuk berinteraksi dengan kucing, maka Anda telah berhasil mengurangi tekanan saraf dan memperbaiki mood. Mendapatkan pahala setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, baik itu pahala maupun dosa. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini dengan tanpa tujuan. Kucing juga merupakan makhluk Allah yang patut diperlakukan dengan baik.
Kehadiran kucing bukan hanya sebagai peliharaan tetapi juga sebagai wadah bagi kita untuk menuai ganjaran pahala dari Allah untuk kita. Hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tatkala seorang lelaki sedang berjalan pada sebuah jalan terasalah olehnya dahaga yang sangat. Lalu ia mendapati sebuah sumur dan bersegeralah ia meneruninya untuk minum. Ketika keluar tiba-tiba ia melihat anjing menjulurkan lidah sambil menjilat-jilati debu karena sangat haus. Lelaki itu berkata, anjing ini kehausan seperti aku tadi. Lalu turunlah dia kembali ke dalam sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air lalu digigit agar dapat naik kembali. Kemudian ia meminumkan air itu kepada anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya lalu mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala karena binatang-binatang seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, pada setiap yang bernyawa, makhluk hidup, ada pahalanya. Muslim membangun sifat peduli terhadap sesama. Memelihara kucing dapat mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Dengan memberi makan kucing secara tidak langsung kita masih peduli terhadap keberlangsungan hidup orang lain. Karena di dalam harta benda yang kita punya terdapat hak orang yang tidak mampu, kaum duafa. Tambah rezeki mesti kita ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula. Sedekah 1 kali akan Allah balas 10 kali lipat, jadi jangan takut ketika kita memberi makan kucing secara teratur atau bahkan waktunya tak menentu, sering, kita akan diberikan kelancaran rezeki. Niatkan apa-apa yang kita berikan terhadap kucing sebagai ladang sedekah kita.